Lanjut nomor 13. Nomor 13 kalau dicari, itu nanti jawabannya itu tidak ada ya. Jadi kalau kalian udah ngitung pakai rumus W kali LB sama dengan F dikali LK, itu yang pertama, kedua, ketiga, keempat nggak ada yang sama di kanan dan kiri gitu ya. Apalagi yang nomor 2 ini, menggeser bandul B 5 cm mendekati penumpu. Padahal ini kan jarak dari beban ini ke penumpu cuma 4, nanti udah mentok ke sana gitu ya. Jadi nanti nggak usah diterangkan aja ini, nggak ada isinya. Kemudian nomor 14 ya, diving. Ini ada orang menyelam. Berapa selisih tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam? Perhatikan, yang namanya tekanan hidrostatis itu kan rumusnya Rho kali G kali H, Rho GH ya. Yang ditanyakan selisih, berarti selisih tekanannya yang lebih besar itu yang Q karena lebih dalam. Ini kedalamannya yang Q, ini kedalamannya yang P, HP. Jadi selisihnya tekanan dari Q dikurangi P itu sama dengan Rho kali G kali yang ini juga selisihnya saja yang dimasukkan dalam perhitungan HQ dikurangi HP. Jadi sama dengan Rho-nya 1200 dikali G-nya 10 dikali selisihnya 2. Jadi 24.000 Pascal. Jawabannya yang D. Itu ya. Jadi nggak perlu nyari tekanannya masing-masing. Nomor 15. Soal tentang gelombang transversal, gelombang tali. Perbandingan besaran yang terjadi pada gelombang X dan Y. Di sini yang diminta periode dan cepat lambat. Periode itu T. T itu rumusnya titin, T per N. Titin. TX sama TY. Ini juga T per N. Nah, untuk yang atas, T waktu dengan bawah itu juga sama, ini 3 sekon, maka 3 sekon dibagi banyaknya, N itu banyaknya gelombang. 1, 2, 3 gelombang. Jadi yang atas periodenya 1. Yang bawah T per N waktunya sama 3 sekon. Kemudian banyaknya gelombang ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, 3/4. Sama dengan ya 3/4 ya, 3/4 maaf. Kalau dibandingkan, ini dibandingkan X dibanding Y, maka 1 banding 3/4. 1 banding 3/4. Atau 1 dikali aja 4/3. Jadi perbandingannya 4 banding 3. 4 banding 3. Jawabannya yang B ini 4 banding 3 kan cuma ini. Berarti yang cepat lambat nggak usah dicari, nggak masalah karena sudah ada jawabannya yang periode. Kalau menghitung cepat lambat, kecepatan, kita pakai rumus kecepatan umum nggak masalah. Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya itu 6 meter. Yang atas 6 meter, yang bawah juga 6 meter. Sama, X dan Y kecepatannya itu jaraknya sama nih 6 meter. Atas 6 meter, bawah 6 meter. Waktunya juga sama, dari sini sampai sana. Atas 3 sekon, bawah juga 3 sekon. 3 sekon. Jadi masing-masing atas dan bawah itu 2 meter per sekon. Sama. Jadi 1 banding 1. Yang mau tanya? Tak ada. Lanjut. Nomor 16. Ada 2 dinding. Anak berada di antara 2 dinding. Nah, kemudian berteriak ini menghasilkan suara gaung. Gaung. Jadi gaung itu adalah termasuk pemantulan bunyi ya. Sehingga kalau jaraknya itu dekat, maka
selisih antara bunyi yang pertama dengan yang kedua, pertama dari sini, pertama dari sini, kedua dari sini, itu juga akan, ada jedanya sedikit gitu. Maka kita bisa menghitung yang diminta di sini adalah selisih waktu gaung yang ditimbulkan. Ingat bahwa kecepatan itu kan jarak dibagi waktu, gitu kan ya. Berarti kalau nyari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, karena ini jaraknya itu 2 kali bolak-balik karena memantul, berarti waktu yang di sini itu 2 kali jarak, 2 jarak dibagi kecepatannya. Jadi kita pakai yang ini untuk pemantulan. Karena selisih waktu berarti sama dengan ya waktu yang pertama dikurangi waktu yang kedua. Gitu ya. Berarti sama dengan waktu yang pertama itu 2S yang pertama per V dikurangi 2S yang kedua per V. S itu jarak. Sama dengan, ini kan sama V per V gitu ya. Jadi ini 2 kali S yang pertama dikurangi S yang kedua. Yang jaraknya lebih jauh dikurangi jaraknya lebih dekat dibagi V. Maka selisih waktunya sama dengan 2 kali jarak yang jauh, ini sebetulnya yang dekat yang mana nih? Ini 85, ini 51. Berarti yang ini 85 dikurangi 51, 30 berapa? 4 ya? 34. Itu kan ya. Berarti ini ada selisihnya. S1 berarti yang ini, yang panjang aja, yang panjang 51. S2 itu yang 34. Dibagi dengan kecepatannya, mana tadi kecepatannya itu nih 340. Hasilnya sama dengan, kalau ini dicoret dulu boleh, 170 yang bawah, yang atas 2 itu tinggal 1. Maka sekarang tinggal ini aja dibagi 170. 51 dikurangi 34 itu 17. Dibagi 170. Hasilnya 1/10 atau 0,1. Jadi jawabannya 0,1 sekon. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini nabrak nomor 17, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya, nomor 17. Tapi intinya yang digambar ini ya, nomor 17. Soal tentang lensa cembung. Nah, perhatikan di sini ada lilin sebagai benda, jarak benda S 10. Ternyata di sini bayangannya tertangkap di 10 cm, berarti ini jarak bayangan. Jarak benda dan jarak bayangan itu sama. Sama jaraknya berarti membentuk bayangannya itu sifatnya nyata terbalik sama besar juga. Berarti bayangannya dan bendanya itu terletak di 2F. Di misalnya ini ada lensa cembungnya di sini. Di sini ada F. Nah, di sini ada 2F. Di sini ada F, di sini ada 2F. Kalau bendanya di sini, maka bayangannya di sini terbalik sama besar. Ya, sama besar. Ini di 2F. 2F itu jaraknya 10, berarti F-nya jarak fokusnya 10 bagi 2, 5. Jadi jarak fokusnya 5 gitu ya. Dong sampai di sini. Saya lanjut kalau ngerti. Bisa ya? Nah, sekarang jika lilin digeser 4 cm mendekati lensa. 4 cm mendekati lensa. Ke sana. 10 dikurangi 4 berarti di posisi 6. Nah, di sini ya. Jarak benda sekarang menjadi 6 cm. Nah, maka berapa jarak bayangannya? Maka bayangan yang akan terbentuk jelas jika layar digeser sejauh titik-titik. Nah, berarti kita hitung jarak bayangannya. Jadi 1/S aksen sama dengan
1/F dikurangi 1/S. Sama dengan 1/, jarak fokusnya tadi 5, dikurangi 1/, jarak bendanya 6. Sama dengan, bentar nih kurang lebar. Oke. Saya lanjutkan, ini menjadi per 36 dikurangi 5/30 1/30 kan. Nah kemudian ini 1/S aksen, maka S aksennya 30 sentimeter. Nah awalnya tadi di sini di 10 sentimeter. Kemudian nanti karena ini dimajukan sampai di 6 sentimeter, maka layarnya harus dimundurkan. Kalau ini maju, di sini mundur. Mundurnya berapa sampai tertangkap bayangannya dengan jelas di posisi ini, jarak bayangannya 30 sentimeter, berarti dari posisi 10 sentimeter dimundurkan 20 sentimeter. Jadi 10 tambah 20 sama dengan 30. Jadi jawabannya jangan sampai salah yang A, tetapi yang B 20 sentimeter menjauhi lensa dari posisi semula. Gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Perhatikan nomor 18. Setelah mencapai usia 40 tahun, rata-rata orang mengalami gangguan penglihatan terkait dengan jarak baca yang semakin jauh. Mata tak lagi mampu melihat jelas pada jarak 25-30 cm. Nah, jadi kalau orang tuamu itu kalau misalnya membaca koran, membaca buku itu kan agak dijauh-jauhkan gitu ya biar jelas lagi. Berarti itu posisi eh, ini jarak jarak bacanya sudah bergeser. Nah, kemudian hal ini disebabkan oleh bola mata yang terlalu pendek. Nah, bisa juga karena bentuk kornea atau lensa mata yang tidak normal lagi. Nah, kemudian ini Ibu Ria mengalami gangguan mata merasa kurang jelas membaca pada jarak normal 25 cm. Ini jarak baca normal itu sebagai jarak normal SN. Nah, sehingga harus menjauhkan ini menjauhkan ponselnya 40 cm. Jadi ini jarak jarak terdekat yang bisa dilihat dengan jelas, namanya punctum proximum, gitu ya. Nah, karena di posisi ini enggak jelas, harus dimundur-mundurkan sampai paling jelas itu di posisi ini, PP namanya. Nah, sehingga harus dibantu dengan kacamata. Berapa kekuatan kacamatanya? Maka P itu kekuatan lensa kacamata sama dengan 100 per SN. 100 itu karena dalam sentimeter, kalau dalam meter itu 1. 100 per jarak jarak normal itu dikurangi 100 per PP. 100 per 25 itu 4, dikurangi 100 per PP-nya itu 40, 100 bagi 40 itu 2,5. 4 dikurangi 2,5, 1,5 ini positif ya, positif. Jadi jawabannya yang C. Begitu. Itu untuk rabun dekat. Untuk rabun jauh nanti SN-nya kan di jauh tak terhingga. Kalau rabun jauh loh ya. Ini di jauh tak terhingga atau nilainya kan besar banget, berarti dianggap ini menjadi 0 gitu. Jadi ini rumusnya tinggal negatif 100 per PR gitu untuk yang rabun jauh. Bedanya di situ. Bisa dimengerti? Oke, lanjut ya. Nomor 19. Benda ini PVC digosok pakai wool. PVC itu sejenis plastik juga. Misalnya pipa peralon itu PVC. Nah, kalau plastik digosok dengan wool, maka plastiknya akan bermuatan negatif. Kenapa? Elektron dari wool akan pindah ke PVC. Gitu ya. Berarti kenapa ini didekati dengan plastik yang sudah digosok di rambut kering kok menolak? Ya karena
plastik tadi negatif, PVC juga sudah menjadi negatif, saling tolak-menolak. Nah, proses perpindahan muatan yang tepat pada saat pipa PVC itu digosok dengan kain wol ya ini tadi, elektronnya pindah dari wol ke PVC. Gitu ya. Kalau lihat pilihan jawabannya kok ada proton kok berpindah, nggak mungkin. Proton tuh nggak mungkin bisa berpindah karena proton letaknya di inti atom. Jadi tetap tidak di sana. Yang bisa berpindah itu yang elektron. Oke. Nomor 20. Ini nah di sini. Saya enter di sini aja. Nomor 20, perhatikan ada rangkaian hambatan seri paralel campuran. Sesuai dengan fungsi resistor sebagai pembagi arus pada rangkaian listrik, hambatan yang dapat membagi arus 0,8 ampere adalah titik-titik. Ini karena ada tegangan di sini 12 volt, kemudian arusnya mengalir ke sana. Misalnya yang lewat R1 ini adalah I. Kemudian di sini ada titik cabang, maka I-nya terbagi ke atas dan ke bawah. Misal yang lewat R2 dan R3 itu I1, kemudian yang lewat R4 ini I2. Gitu ya. I yang di sini itu kita cari dulu deh yang I di sini berapa. Maka I kan sama dengan V per R, R-nya R total. Kita hitung hambatan pengganti totalnya. Di dalam paralel ini ada yang di seri yang R2 dan 3, maka R2 dan 3 itu kan sama dengan tinggal ditambah 18 ohm. Kemudian kalau kita paralelkan R seper RP berarti seper R23 ditambah seper R4 ya. Sama dengan ini seper 18 ditambah seper 9. Samakan penyebutnya per 18 menjadi 3/18 sehingga R paralelnya itu 18 per 3 sama dengan 6 ohm. Sehingga diperoleh R totalnya sama dengan 6 ohm ditambah orang muat iki. Tambah yang di luar ini 4 ohm sama dengan 10 ohm. Disimpan ya R totalnya 10 ohm, tak taruh di sini sekarang. Kita bisa menghitung I totalnya V dibagi R. V-nya 12 volt, R-nya 10 ohm, sama dengan 1,2 ampere. Nah, 1,2 ampere ini akan terbagi 0,8 dan yang satunya lagi 0,4 pastinya. Ini akan terbagi 0,8 dan 0,4. Yang dimintakan yang 0,8, yang lebih gede. Arus yang lebih gede akan mengalir lewat hambatan yang lebih kecil. Yang mana yang lebih kecil? 9 atau 18? Pastinya yang lebih kecil yang 9. Berarti yang 0,8 itu lewat yang 9. Jadi R4. Karena yang lewat R2 dan R3 ini sama ini. Yang lewat R2 sama dengan yang lewat R3, yaitu sisanya ini 0,4. Tuh. Kalau mau dihitung juga bisa. Misalnya dimasukkan ke perhitungan. Caranya bagaimana? Kita misalnya mau menentukan I1 tanpa perbandingan, maka I1 itu sama dengan VP atau tegangan pada hambatan paralel dibagi R yang dilalui I1, R23. R23. VP itu I kali RP. I-nya tadi adalah mau 1,2, RP-nya 6. 6 dibagi R23 tambahkan 18. Jadi ini tinggal dicoret. Coret 1 ini 3.
1,2 dibagi 3, 12 bagi 3 itu 4. Oh, 0,4. Jadi I1-nya itu 0,4. Oh, benar berarti yang 0,8 yang sisanya ini gitu ya. Kayak gitu. Nyari I2 pakai perhitungan sama seperti ini. Boleh pakai perhitungan lagi I2. VP per R-nya R4. VP-nya ini 1,2 kali 6 bagi R4-nya 9. 0,8 gitu ya. Itu nomor 20. Ada yang mau ditanya tidak? Belum ada. Oke, saya lanjutkan. Nomor 21. Perhatikan ada lampu, kemudian karakteristiknya seperti ini, ada di bagian kemasannya biasanya gitu ya. Jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 220 volt selama 15 jam, maka besar energi listrik yang dikonsumsi adalah titik-titik energi listrik dan yang diminta dalam joule. Dalam joule berarti diubah ke satuan SI semuanya. Maka W sama dengan apa rumusnya? P kali T. WPT. P itu dayanya. Dayanya. Di sini dayanya ini 12 watt ini. 12 watt dikali T-nya itu berarti dalam sekon karena joule itu watt sekon gitu ya. Kalau ini jam, maka dikalikan 1 jam itu berapa sekon? 3.600 sekon. Sekon. Jadi dikalikan 12 kali 15 kali 3.600 pakai kalkulator. Enggak boleh ujian. Nah, kemudian ini kalau saya hitung hasilnya sama dengan 648.000 watt sekon atau joule. Jadi jawabannya yang D ya. Itu nomor 21. Ada yang mau ditanyakan? Tak ada. Pak, Oke. berarti Ya, voltnya nggak digunain ya, Pak? yang Voltnya mana? nggak digunain. Kan itu ada 220 volt, itu nggak dipakai ya, Oh Pak? iya ini. Ini karena sudah dipasang di voltase yang sesuai. Nah, yang sesuai ini. Jadi nggak digunakan. Kita pakai daya yang digunakan. Gitu ya. Baik, Kalau Pak. kalau voltasenya itu misalnya beda dengan yang di sini, maka nanti dayanya diubah dulu. Dayanya diubah dulu. Gitu ya. Baik, Pak. Oke. Nomor 22. Wih, ini tak turunkan dulu. Oke. Nomor 22. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok searah magnet ke benda magnetik, memberi arus listrik pada kumparan, dan mendekatkan magnet kepada benda magnetik atau induksi. Dia ada 3 cara gitu ya. Kutub-kutub magnet yang dihasilkan tergantung pada cara pembuatannya. Perhatikan 4 cara yang dilakukan ini. Walaupun yang cara pertama dan keempat ini sama gitu ya caranya. Nah, kemudian pada uji coba pertama kutub magnet A didekatkan dengan C tarik-menarik. Berarti kan kutubnya berbeda gitu kan. Kita coba lihat. Kita jodoh-jodohkan aja. Kita akan menentukan A, B, C, D, E, F, G, H itu kutub apa. Ini kutub apa, kutub apa, kutub apa begitu. Yang A, B dulu. Nah, ini dengan elektromagnet. Lihat yang pertama itu posisi baterainya. Ini positifnya di sini. Berarti arah arusnya ke sana. Ngalir ke sana lewat belakang, turun di bagian depan. Gitu. Sehingga yang utara adalah kita tentukan dengan aturan genggaman tangan kanan. Gitu ya.
Jadi arahnya jari-jari ke bawah, berarti jempolnya menunjuk ke sana. Jadi ini utara, di sini selatan. Yang A selatan, yang B utara. Gitu ya. Kemudian C dan D. Ini U, S, berarti ini sama. U, S. U, S, U, S. Gitu ya. C, D, U, S. Sekarang E, F. E digosok dengan magnet dengan kutub selatan di penggosoknya ke sana. Sehingga yang paling akhir mendapat gosokan di F. Berarti ini menjadi kutub lawannya U. Berarti di sini S. E, S, F, U. S, U. Sekarang yang keempat, G dan H. Sama seperti yang tadi caranya, ini ke sana, ini naik sekarang. Berarti lawannya. Jadi tinggal dibalik saja yang A sama B. SU berarti di sini US gitu ya. Berkebalikan aja. Nah, sekarang tinggal cocok-cocokan saja. C sama E. C sama E. U sama S. Tarik-menarik, betul. Betul, gitu ya. Nomor 2, GD. Tolak-menolak. G sama D. U sama S kok tolak-menolak? Salah. B sama F. Tarik-menarik. B utara, F utara. Salah, harusnya tolak-menolak. Berarti jodohnya 1 dan 4 berarti ya. FH tarik-menarik. 1, 4. Mana ini? Oke. Nah, 1 dan 4. Begitu nomor 22. Sekarang 23. Jadi itu Ya, ada data yang dibuat dan dapat dua salah. gimana Mbak? Yang ditanyakan kesalahannya kan Pak? Nomor 22. Ditanyakan kesalahannya, ya kah? Coba, pada data yang dibuat terdapat 2 kesalahan. Ya, data yang dibuat ini ada 2 kesalahan, tapi data yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini data yang tepat Mbak ini. Ada 2 salah benar, ini 2 kesalahannya. Maka berarti ada 2 yang tepat gitu. Nah, data yang tepat ini sama ini gitu kan? Pak, Ya, terima 1. kasih. Oke. Terakhir ya. Sudah adzan saya mau ke masjid. Nomor 23. Terakhir pas nih jam 15. Di sini ada trafo untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Di sini digunakan untuk intinya di mana ini? Nah, di sini ya, sebuah perangkat wireless mikrofon membutuhkan tegangan input 12 volt. Jika tegangan listrik pada jaringan rumah adalah ini tegangan sumbernya ini ya. Jadi VP-nya itu yang 220, yang VS-nya nanti masuk ke wireless itu yang 12 volt. Oke. Kemudian berarti ini kita bandingkan saja. VP per VS kan sama dengan NP per NS. Kita bandingkan. Salah satu contoh membandingkannya. VP 220 per VS-nya 12 sama dengan pilih yang pertama dulu. NP 11.000, NS-nya 250. Maka diperoleh sama apa enggak itu? Kedua sisi kanan kiri itu sama enggak? Ini dicoret, ini 1, yang ini 50 ya, 50. Ini 1/12, yang di sini 1/5. 1/12, yang ini 1/5. Enggak sama kan ya? Enggak sama, jadi nomor 1 salah. Nah, kemudian nomor 2. Nomor 2 itu caranya sama, tapi sekarang diganti, tak setip aja ini, tak setip. Ininya kan yang beda ya, yang beda yang bawah ini. Jadi yang ini NS-nya itu 600.
Nah, sekarang yang kiri 12, yang kanan ini tak coret 5/60 itu 1/12 juga kan ya? Benar. Jadi nomor 2 benar. Nah, nanti dicari kayak gitu tadi semuanya 3 dan 4, tinggal 3 dan 4. Kemudian yang dipilih ternyata yang sama dengan yang nomor 2, yang benar itu nomor 4. Masukkan lagi. Sebetulnya ini mirip kan, ini 2 kalinya, ini 2 kalinya kan, yang ini juga 2 kalinya. Pastinya nanti di sini menghasilkan pembagian yang sama. Ini 2.000 per 1.200 juga 1/12. Jadi 2 dan 4. Ada yang mau ditanya? Pak mau tanya. Ya. Nomor 21, Pak. Maaf. Nomor 21. Iya. Apa, Mbak? Kalau misalnya voltasenya tuh belum sesuai gitu gimana Pak nanti? Voltasenya belum sesuai. Oke. Yang tetap itu kan R-nya. R-nya tetap V kuadrat per P. R itu V kuadrat per P. Jadi V1, P1, kok orek-orekan tuh ini, tak orek-orekan. V R1 sama dengan R2. R-nya itu tetap V kuadrat per P itu rumusnya R. Kalau ada tegangan dan ada P daya. V kuadrat per P gitu. Misal ini V1, P1, V2, P2 gitu ya. Misalnya yang ini tuh yang dicari biasanya yang ini. Nanti berapa yang ini, misalnya dipasang yang ini yang tinggi 220. Awalnya kan 220. Kemudian P-nya itu berapa di sini tadi? 12 ya, 12. Ternyata dipasangnya sekarang di 110. Maka berapa P2? Maka dengan cara maka ini kita bisa sederhanakan. Ini coret ini 4, ini coret ini 1. Ini 1, ini 4 gitu ya. Kemudian tinggal kalikan silang. 4P sama dengan 12. Berarti P2-nya itu 3. Gitu. Jadi P-nya jadi 3. Kalau dipasang di 110, maka dayanya menjadi turun 1/4-nya. Turun 1/4-nya dari 3 watt gitu, Mbak. Terima kasih Pak. Dipahami rumusnya ini ya. Ada kok di materinya. Oke, itu dulu. Oke. Sampai nomor 23 ya, 23. Yang fisika semuanya sudah, tinggal yang biologi. Nah, ini kan udah masuk biologi. Nanti yang biologi saya record aja ya. Silakan disimak nanti rekam layarnya. Itu dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ada yang disampaikan? Enggak? Enggak ya. Saya akhiri. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya.